Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Arifin dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bandar Lampung dengan NIM 049 336369. Di sini saya akan membuat video laporan praktikum tugas 2 mata kuliah keamanan jaringan. Kita buka dulu tugasnya. Di sini ada dua soal ya. Yang pertama pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi NAT overload. Kemudian yang kedua pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi VPN site to site. Untuk melakukan praktikum ini kita download terlebih dahulu ya bahan praktikum di aktivitas belajar 1 ke bawah. Nah, di sini ada file pendukung praktikum, buku materi pokok keamanan jaringan ya. Kita bisa akses di sini. Tapi di sini saya sudah mendownload sebelumnya, sudah saya buka dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini juga saya sudah menambahkan ya IP untuk menampilkan di sini untuk memudahkan nanti saat pelaksanaan praktik ya atau konfigurasinya. Kita buka dulu panduan praktikum ya untuk tugas 2 mata kuliah keamanan jaringan ini. Ini saya sandingkan begini biar lebih enak nantinya. Oke, seperti inilah Pak. Oke, di sini tahap persiapan ya. Instalasi Cisco sudah, kemudian buka file. Nah, ini sudah saya buka, pelajari terlebih dahulu ya. Di sini masing-masing IP, masing-masing perangkat ini diatur ya pengalamatannya. Pastikan bahwa PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0 dan 192.168.30.0 dapat mengakses web dan FTP server yang terdapat pada network 192.168.20.0 ya. Oke, 20.0. Nah, ini kita akan coba ya. Kita buka web server dari sini dulu. Ini untuk apa? Untuk memastikan ya, dari PC 0 kita coba akses web server ya menggunakan web browser. Ini agak lama memang bukanya. Oke, PC 0 ini terdapat pada jaringan ini ya 192.168.10 ya. Nah, kita masukkan IP-nya web server 192.168.20.5. Oke, bisa enter atau go. Nah, ini berhasil ya, berhasil mengakses. Ini saya tutup dulu aja. Oke, kemudian coba akses FTP-nya dari command prompt ya. Kita ketikkan FTP 192.168.20.10 ya, 10. Setelah ini bisa connect ya. Username tadi sebelumnya saya sudah membuat user baru CISCO, kemudian passwordnya sama CISCO gitu ya. Oke, nah di sini sudah berhasil login ke FTP ya. Nah, dari sisi FTP coba kita lihat ya. Kita ketikkan net start. Oke, nah di sini kita bisa melihat akses bahwa
komputer klien ya dengan IP 192.168.30.5 sudah berhasil mengakses FTP server seperti itu. Kemudian juga ini ya, kita diminta untuk merubah ya kondisi topologi awalnya. Semua PC dapat mengakses layanan FTP server yang terdapat pada alamat 192.168.20.10 ini dan juga ke web server. Nah, web dan FTP server dapat mengetahui alamat yang mengakses layanan tersebut pada server tersebut dengan menggunakan perintah netstart. Nah, ini kita akan diminta untuk merubah ini ya, semua PC yang terdapat pada jaringan 10.0 nanti dapat mengakses layanan web dan FTP server dengan memanfaatkan fitur NAT, sehingga nanti web dan FTP server itu tidak mengenali alamat pengirim asli yang berasal dari network ini 192.168.10.0 gitu. Nah, nanti tapi yang untuk bagian yang 30.0 nanti bisa dikenali ya alamat asli pengirimnya seperti itu. Nah, ini kita konfigurasi di bagian router 1 ya. Oke, kita oke ya, kemudian kita lakukan analisis ya. Oke, kita sekarang masuk ke PC 0, PC 3 atau PC 4 untuk akses web server. Oke, kita buka dulu di web servernya ya. Kita buka command prompt, kita ketikkan net start tapi belum kita enter ya. Kemudian kita buka di PC 0, kita buka web browser, kita akan mengakses web browser ya. Selesai dengan seperti ini 192.8.20.5. saya klik go. Oke, berkali-kali ya. Nah, di sini saya enter. Nah, di sini
PC client dengan jaringan ini ya 30 ya, itu dikenali terbaca oleh server ya dengan IP yang tetap ya 30.5 ya, yang ini tadi ya. Di sini perintahnya kan seperti itu ya, aktivitas terlihat ya. Web server masih mengenali alamat asli dari host ya, yang berasal dari 192.168.30.0 ini. Sedangkan nanti jika yang mengakses web server tersebut berasal dari host di jaringan 10.0, nanti web server mengenali host tersebut memiliki alamat yang berbeda ya. Ini coba kita lakukan dari komputer yang memiliki jaringan 10.0 di sini ya. Kita coba masuk ke web server, web browser dulu. Saat membuka web browser ini terasa lebih lambat ya. Oke, sudah terbuka. Nah, ini kita coba kan 192.168.5 ya, 5. Kita klik dulu berkali-kali. Oke, kemudian di sini coba kita ketikkan net start, enter. Oke, nah di sini seperti sudah sama dengan di gambar ya. Jadi ketika PC client dengan jaringan 192.168.10.0 mengakses web server, itu tidak dikenali IP aslinya ya, alamat aslinya, tetapi kemudian berubah menjadi IP yang berbeda seperti itu. Coba sekali lagi kita akan coba akses FTP ya, FTP 192.168 berapa ya, ini 20 ya, 20.10, enter. Oke, username CISCO, passwordnya sama CISCO. Oke, ini sudah berhasil login. Coba kita di sini ketikkan net start. Mode on. Oke. Ini tidak terdeteksi ya untuk untuk FTP-nya seperti itu. Oke, terima kasih. Ini praktikum di soal nomor 1 sudah selesai ya. Oke, baik, berikutnya di soal nomor 2 ya, praktikum konfigurasi VPN site to site. Ini saya buat bersanding ya biar memudahkan. Oke, di sini saya sudah membuka file paket tracer ya untuk IPsec site to site. Nah, ini sudah saya beri label juga untuk IP-nya untuk memudahkan saat konfigurasi ya, seperti ini. Oke, tahap percobaan ya. Jadi pada tahap ini kita akan mengkonfigurasi IPsec. Nah, ini aktifkan fitur keamanan pada perangkat router, ini router 1 dan router 2 ya. Nanti kita diminta untuk memverifikasi perintah dengan mengetikkan ini show version seperti ini. Nah, ini dilakukan di semua router ya, router 1, router 2 dan router 3. Kita mulai dari router 1 dulu.
ya, sama di sini sudah muncul ya, artinya di ketiga router 1, router 3 sudah teknologi keamanannya sudah aktif. Nah, ini baik, berikutnya kita diminta untuk konfigurasi parameter IPsec ya pada R1 dan R3 nantinya. Jadi hanya router 1 dan router 3 yang kita konfigurasi ya. Di sini sudah ada kode untuk config, tetapi karena ini tidak sesuai ya dengan IP yang ada, di sini saya sudah membuat rekapan ya di sini. Ini untuk R1 untuk router 1 dan ini untuk router 2. Nanti kita lanjutkan di bagian sini di verifikasi hasil konfigurasinya di sini ya, untuk mengetikkan ini show crypto IPsec SA. Baik, kita masuk ke IP 1 dulu ya. Kita masuk ke CLI, kita enable, kita configure. Ya, karena ini cukup panjang, nanti saya akan percepat videonya ya.
dari PC 0 ke PC 1 menggunakan ping. Kita coba akan lakukan perintah ping ya, dari PC 0 ke desktop ke command prompt. Oke, kita ketikkan ping 192.168.20.10. Oke. Oke, ini sudah bisa ya, kita ulang sekali lagi 192.168.20.10. Oke, ini sudah berhasil ya, mengirimkan paket dari PC 0 ke PC 1. Kemudian kita diminta untuk mengetikkan ini ya di router 1 ya, show crypto IPsec SA di router 1. Kita ke CLI. Nah, ini kita exit dulu ya. Oke, kita ketikkan show to IPsec SA. Ya, di sini sudah sama ya, PKTK Sanskrit 7. Nah, ini sudah seperti ada di sini ya. Oke, ini di PC 1 ya. Di sini hasil verifikasi memperhatikan jumlah paket yang terkirim dan terenskripsi. Oke, kita lakukan perintah yang sama di router 3 ya. Sama, kita masuk ke CL. Ini kita exit dulu. Oke. So, nah ya sama ya, di sini juga sudah muncul. Oke, berarti sudah berhasil ya di soal nomor 2 ini. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.